Khotbah pada hari Sabat ini, judulnya adalah Mazmur 80 dan Injil Yohanes. Mazmur 80 sendiri adalah suatu doa. Doa memohon pemulihan dari kehancuran. Dan setting kehancuran ini kelihatannya adalah pengalaman pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Kita bisa lihat di ayat 3, ayat 7, dan ayat 19 dari Mazmur ini. Permohonan pemulihan ini diulang-ulangi, disampaikan kepada Tuhan. Pulihkanlah kami, ya Allah. Biarlah wajah-Mu bersinar, dan kami akan selamat. Pulihkanlah kami, ya Allah semesta alam. Buatlah wajah-Mu bersinar, dan kami akan selamat. Pulihkanlah kami, ya Tuhan Allah semesta alam. Buatlah wajah-Mu bersinar, dan kami akan selamat. Tema di dalam Mazmur sendiri ini ada dua, yaitu di ayat 1 sampai ayat 7, Israel digambarkan sebagai kawanan domba yang digembalakan oleh Tuhan. Sedangkan dari ayat 8 sampai ayat 19, Israel digambarkan sebagai pohon anggur yang ditanam, yang dipelihara oleh Tuhan. Dan di dalam kedua tema ini, baik sebagai kawanan domba maupun sebagai kebun anggur Tuhan, konteksnya adalah kekalahan, kehancuran sebagai akibat penghakiman atau penghukuman yang dilakukan oleh Tuhan terhadap mereka. Sekarang kita akan mulai bagian pertama dari Mazmur ini. Israel sebagai kawanan domba Allah. Mazmur ini dibuka di ayat 1 dengan kalimat, berilah telinga, ya gembala Israel. Kata gembala dalam bahasa Ibrani berasal dari kata melihat, ro'eh, dari kata ra'ah, yang secara literal kata gembala itu artinya orang yang pekerjaannya menjaga, melihat-lihat, memperhatikan, dan unsur mata sangat kuat, mata yang melihat di dalam konsep gembala ini. Sementara kata berilah telinga dalam Alkitab bahasa Indonesia, secara literal lebih tepat kalau diterjemahkan sebagai sendengkanlah telinga, yaitu orang menggerakkan leher bahkan tubuh untuk mendekatkan telinganya kepada sumber suara. Jadi di dalam doa permohonan ini, yang diminta adalah supaya mata Tuhan terbuka dan melihat apa yang terjadi. Telinga Tuhan terbuka dan mendengar keluhan yang disampaikan. Dan inilah isi Mazmurnya. Sendengkanlah telinga, ya gembala Israel. Engkau yang menuntun Yusuf sebagai kawanan domba. Engkau yang diam di antara kerubium, bercahayalah
di hadapan Efraim, di hadapan Benyamin, di hadapan Manase. Bangkitkanlah kekuatanmu, datanglah, selamatkanlah kami. Pulihkanlah kami ya Allah, biarlah wajah-Mu bersinar, dan kami selamat. Ya Tuhan, Allah semesta alam, berapa lama lagi Engkau akan marah terhadap doa umat-Mu? Engkau memberi mereka makan roti air mata. Engkau memberi mereka air mata untuk diminum di dalam jumlah yang berlimpah. Engkau menyebabkan kami menjadi pokok percederaan dalam Alkitab Bahasa Indonesia terhadap tetangga-tetangga kami. Musuh-musuh kami mempertawakan kami di antara mereka. Pulihkanlah kami ya Allah semesta alam. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Lalu di bagian kedua dari Mazmur ini, sekarang Israel digambarkan sebagai tanaman anggur. Engkau membawa pokok anggur keluar dari Mesir. Jadi gantinya menggambarkan orang Israel keluar dari Mesir itu seperti Tuhan membawa sebatang pohon anggur yang kecil sebagai benih dari Mesir. Lalu gambaran tentang masuknya orang Israel ke negeri perjanjian. Engkau mengusir bangsa-bangsa dan menanam anggur itu. Engkau mempersiapkan lahan baginya. Engkau menyebabkan akarnya tumbuh menusuk sangat dalam. Dan anggur itu memenuhi negeri. Bukit-bukit ditutupi oleh bayangannya. Pohon-pohon cedar yang tinggi ditutup oleh cabang-cabangnya. Pohon anggur ini merambat sampai ke laut dan ranting-rantingnya sampai ke sungai. Kalau Anda baca Alkitab Bahasa Indonesia, sampai sungai Efrat. Bagaimana pohon anggur ini merambat sampai ke laut dan ranting-rantingnya sampai ke sungai. Itu bicara tentang batas negeri perjanjian. Hanya di zaman Raja Sulaiman, batas negeri perjanjian seperti yang dijanjikan Tuhan menjadi kenyataan. Anda bisa lihat di sebelah kiri Anda, di sebelah barat, Laut Tengah, Laut Mediterania, itulah batas negeri perjanjian. Dan kalau kita lihat di bagian barat daya, jauh lebih gampang bahasa Inggris, northeast, itu ada sungai Efrat. Jadi itulah batas negeri perjanjian, dari laut sampai sungai, dari Laut Tengah sampai sungai Efrat. Tetapi setelah menggambarkan bagaimana anggur itu ditanam di kebunnya dan bertumbuh dengan subur, sekarang keluhannya adalah, mengapa engkau menghancurkan tembok-temboknya sehingga ia dipetik
oleh setiap orang yang lewat. Babi-babi hutan menggerogoti akar-akarnya sampai tercabut. Binatang buas menerjangnya. Kembalilah ya Tuhan, kami mohon, Allah semesta alam. Lihatlah ke bawah dari sorga. Lihat dan lawatlah pohon anggur ini. Dan kalau Tuhan melihat dan merawat pohon anggur ini, ayat 15. Maka kebun anggur yang tangan kananmu sendiri menanamnya, cabang-cabang yang engkau rawat, engkau kuatkan, supaya bertumbuh kuat bagimu, sekarang sedang dibakar oleh api, sekarang sedang ditebang. Mereka binasa oleh karena amarah murkamu. Nah, ayat 16 ini New King James Version berbeda dengan versi bahasa Indonesia. Versi bahasa Indonesia seolah-olah ayat ini bicara tentang bangsa yang menyerang kebun anggur ini, bangsa yang membakar dan menebang pohon anggur ini, dan memohon kiranya mereka akan binasa oleh karena amarah Tuhan. Tetapi kalau kita lihat kata it di sini menunjuk kepada pohon anggur, kebun anggur, bukan kepada bangsa lain. Maka kebun anggur ini terbakar dengan api, pohon anggur ini ditebang, pohon anggur ini mereka menjadi binasa oleh karena amarah murkamu, menunjuk kepada tema penghukuman dan pembuangan. Maka sekarang kita lihat tema pembuangan di Mazmur ini. Di ayat 4. Ya Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi engkau akan murka terhadap doa umatmu? Ini dalam konteks gembala. Kalau kambing atau domba merasa ketakutan, merasa kepanasan, merasa terancam, lapar, maka mereka akan sibuk bersuara mengembik, mencari perhatian dari gembalanya. Tapi ini sekarang mereka bagaikan domba-domba yang bersuara mencari perhatian gembalanya. Gembalanya tidak memberi mata, the watcher did not watch, the seer did not see, dan tidak memberi telinga, tidak menyendengkan telinga. Ini adalah gambaran penghukuman. Dan tentang kebun anggur itu sekarang terbakar oleh api, sekarang ditebang, mereka binasa oleh karena amarah murka dari wajahmu. Dan penutupan Mazmur ini, ayat 17 sampai 19, berpindah dari gambaran tentang kawanan domba, gambaran tentang kebun anggur menjadi manusia-manusia umat Tuhan. Kiranya tanganmu melindungi orang-orang yang merupakan orang tangan kananmu, orang kepercayaanmu. Terhadap anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu sendiri. Kalau itu yang terjadi, bahasa Inggrisnya mengatakan, then we will not turn back from you. Bahasa aslinya, maka kami tidak akan murtad daripada engkau. Jadi tidak murtad itu adalah pekerjaan Tuhan. Revive itu hidupkanlah kami sendiri. Hidupkanlah kami kembali. Dan kami akan menyeru namamu. Pulihkanlah kami ya Tuhan,
Allah semesta alam. Buatlah wajahmu bercahaya, buatlah wajahmu bersinar, dan kami akan selamat. Jadi kembali ini adalah doa permohonan pemulihan. Dan di dalam tradisi bangsa Israel, pemulihan ini adalah pulangnya mereka dari pembuangan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, tema pemulihan ini bergerak lebih jauh lagi, lebih dari sekedar pulangnya orang buangan dari negeri pembuangan mereka. Hubungan antara gembala dan domba. Di Mazmur 80, sendengkanlah telinga ya gembala Israel, engkau yang menuntun Yusuf bagaikan kawanan domba. Engkau yang diam di antara kerubium, bercahayalah di hadapan Efraim, Benyamin, Manase. Bangkitkanlah kekuatanmu, datanglah, selamatkanlah kami, pulihkanlah kami. Ya Allah, buatlah wajahmu bercahaya dan kami akan selamat. Jawabannya ada di Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah terbalik. Di dalam kehidupan alam itu ada ranking mata rantai makanan, dan tidak bisa binatang atau makhluk yang levelnya lebih tinggi mati menjadi makanan dari makhluk yang levelnya lebih rendah. Jadi kambing makan rumput karena rumput lebih rendah levelnya, tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Saya tidak tahu kalau mereka bicara atau mendengar, tidak bisa berpindah yang pasti. Lalu kambing dimakan oleh manusia karena manusia lebih tinggi dari kambing. Maka itulah sebabnya kita lihat banyak restoran atau warung yang menyediakan sate kambing dimakan manusia, tapi tidak ada warung yang kambing bikin sate manusia dimakan mereka. Itu sudah terbalik. Maka sekarang kalimat gembala itu mati bagi dombanya adalah kebalikan dari logika normal. Dan itulah sebabnya di dalam agama di luar Kristen, agama Kristen dianggap tidak masuk akal karena anomali ini. Dan dramanya lebih hebat lagi dalam menggambarkan Tuhan sebagai gembala. Setelah Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik, di ayat 11 dari Yohanes 10, di ayat 12, dia membandingkan gembala yang lain, yaitu gembala-gembala upahan. Mereka yang menggembalakan hanya karena cari uang, hanya untuk punch in and punch out, tidak peduli dengan kualitas pekerjaan, tidak peduli dengan domba-domba yang harus dirawat. Dia yang orang upahan, bukan gembala. Karena dia bukan pemilik dari domba itu. Jadi apa yang terjadi? Melihat serigala datang, gembala-gembala ini meninggalkan domba-domba itu dan lari. Lalu serigala-serigala itu menerkam domba-domba ini dan mencerai-beraikan mereka.
Gembala itu lari oleh karena dia hanya orang upahan dan tidak peduli terhadap domba. He is not concerned about the sheep. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata ini, dia sedang menunjuk kepada tradisi Alkitab tentang seorang gembala yang sangat hebat, yaitu Daud. Ketika Daud minta izin kepada Raja Saul untuk maju melawan Goliat, dan Saul katakan, "Kamu tidak bisa apa-apa," maka Daud memberi dia punya CV, dia punya resume. Ini yang telah saya lakukan. Dan sumber resumenya bukanlah peperangan di medan perang, tetapi pengalamannya sebagai gembala. Hambamu ini menjaga domba-domba ayahnya. Ketika singa atau beruang datang dan menerkam anak domba dari antara kawanan itu, aku mengejarnya dan menyerangnya dan menyelamatkan anak domba itu dari mulutnya. Dan kalau singa atau beruang itu berbalik menyerang aku tangkap janggutnya, aku banting dia, dan aku bunuh dia. Hambamu ini sudah membunuh baik singa maupun beruang. Gantinya gembala-gembala upahan yang lari melihat serigala, Daud yang dihadapi lebih besar dari serigala, yaitu singa dan beruang, dan dia menyelamatkan anak-anak domba itu. Tetapi yang terjadi di Yohanes 10 berbeda dari apa yang dialami oleh Daud. Kalau Daud menang melawan singa, singanya terbunuh. Menang melawan beruang, beruangnya terbunuh di dalam menyelamatkan domba. Gembala yang baik di Yohanes 10, di dalam menyelamatkan domba-domba itu, dia kehilangan nyawanya. Karena musuhnya bukan singa, bukan beruang, apalagi serigala. Musuhnya adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Maka gembala yang baik itu menanggung maut supaya domba-domba itu bisa selamat. Maka sekarang kita lihat bagaimana Yohanes 10 merupakan jawaban terhadap doa permohonan ratapan di Mazmur 80. Sendengkanlah telinga ya gembala Israel, engkau yang menuntun Yusuf bagaikan kawanan domba. Di hadapan Efraim, Benyamin dan Manase, tunjukkanlah kekuatanmu. Datanglah dan selamatkanlah kami. Ya, gembala yang baik itu datang, menyelamatkan sampai dia kehilangan nyawanya. Untung dia bukan gembala biasa. Setelah dia kehilangan nyawanya, ia bangkit lagi. Dan kebangkitannya menjadi jaminan hidup kekal bagi tiap-tiap domba di dalam kumpulan kawanan domba Allah itu. Sekarang kita pindah ke tema pohon anggur. Di Mazmur 80 mulai ayat 14.
Pohon anggur itu berseru-seru, "Kembalilah kami mohon kepadamu, ya Tuhan Allah semesta alam. Pandanglah dari langit dan lihat, lawatlah kami. Kebun anggur yang tangan kananmu sendiri sudah tanam. Cabang-cabang yang telah engkau kuatkan, engkau rawat bagi dirimu. Pulihkanlah kami, ya Tuhan Allah semesta alam. Buatlah wajahmu bersinar, dan kami akan selamat." Itu permohonannya. Jawabannya ada di Yohanes pasal 15 ayat 1. "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah petani anggur itu, pengusaha kebun anggur itu." Ketika Yesus katakan, "Akulah pohon anggur yang benar," ayat 1. Di ayat 5, "Akulah pokok anggur yang benar, engkau adalah carang-carangnya. Dia yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, akan berbuah banyak." Kata pokok anggur yang benar di sini bukan dalam pengertian moral, yaitu benar atau salah, baik atau buruk. Yesus sedang bicara pohon anggur, maka ini lebih bicara tentang kualitas dari bibit anggur ini, yaitu ini adalah bibit yang baik, bibit yang sehat, bibit yang nanti akan berbuah banyak dan buahnya kualitas tinggi dan anggurnya mahal. Kita seringkali terlalu jauh baca Alkitab. Sedang bicara pohon, kita kira bicara tentang kebenaran. Nah, berbicara tentang Tuhan sebagai petani anggur, di ayat 2 dikatakan, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Jadi di sini kita lihat ada satu pokok anggur, lalu pokok anggur itu menghasilkan 2 cabang, supaya buah anggur banyak. Cabang-cabang yang lain dipotong supaya supply makanan itu lebih konsentrasi kepada buah. Jadi bagi petani anggur biasanya dari satu batang hanya 2 cabang yang keluar, seperti Anda bisa lihat di gambar ini. Tetapi di dalam cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, 2 cabang ini beda sifatnya. Yang satu produktif, berbuah banyak. Yang satu tidak produktif, tidak berbuah. Lalu apa yang terjadi? Ada 2 pendekatan. Yang produktif dibersihkan, dipangkas-pangkas ranting yang tidak perlunya. Yang tidak produktif dipotong lalu dibuang dari batang pohon anggur itu. Saya ingin mengajak kita konsentrasi kepada bagian pertama dari Yohanes 15 ayat 2. "Setiap cabang di dalam aku yang tidak menghasilkan buah, dipotongnya, dicabutnya, dibuangnya." Nah, ini sebetulnya sangat simpel. Hanya satu kata bahasa Greka, yaitu airo, yang di dalam ayat ini diterjemahkan sebagai dicabutnya atau dipotongnya atau dibuangnya. He takes away.
Yang jadi masalah, kata airo itu dari satu kata, yaitu mengangkat, habis itu berkembang artinya lebih jauh dan lebih jauh dan lebih jauh lagi. Jadi kata paling mendasar dari konsep pengertian airo adalah untuk mengangkat. To raise up, to elevate, to lift up. Itu bisa saja mengangkat sesuatu, memungut sesuatu dari tanah, contohnya mengangkat batu, mengangkat kayu yang ditemukan. Atau untuk to elevate, mengangkat sesuatu yang roboh, berdiri kembali. Atau untuk mengangkat seperti orang sedang memancing, yaitu ada ikan di air, saya di atas, ikannya memakan kail, maka ikan itu diangkat. Kata yang sama airo. Jadi ini sedang angkat apa? Itu konteksnya perlu diperhatikan. Arti yang lebih jauh lagi, setelah mengangkat diapakan? Memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka kata airo bisa berarti memikul. Nah, kalau pikul artinya dia sudah pindah. Tadinya aslinya objek itu ada di satu tempat, karena sekarang diangkat, dia sekarang berada di tempat lain. Ini sudah pengertian yang ketiga, dibawa. Maka dari diangkat dan dipindahkan, pengertian yang ketiga itu mencakup memindahkan dari tempat yang aslinya, mencabut sesuatu dari tempat dia berasal, to take away what is attached to anything. Memindahkan, to remove, to carry off, untuk mengangkat. Lalu seterusnya sampai kepada poin 3H di sini, mematikan, dan 3I menyebabkan untuk berhenti eksis. Nah, jadi dalam membaca kalimat kecil di Yohanes 15 ayat 2, setiap cabang yang tidak berbuah, dia airo. Dan Alkitab terjemahan, apakah itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, umumnya mengambil arti yang level 3, yaitu dicabut, dipindahkan, dimatikan, dibuat mati, dalam arti cabang itu dipotong. Ini bisa kita lihat Alkitab New King James Version, New American Standard Bible. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Dicabut. New Revised Standard Version, he removes. Dipindahkan. Bahkan New International Version dan the New Living Translation, he cuts off, dipotong. Kenapa? Karena di dalam membaca ayat ini, para penterjemah Alkitab melihat ini adalah tindakan penghukuman. Mereka ingat di Matius pasal 25, 5 anak darah yang setia, 5 anak darah yang tidak setia, yang tidur dan 10-10-nya tidur. Yang setia, yang punya persiapan masuk ke dalam pesta perkawinan, yang tidak setia tinggal di luar. Dalam hari penghakiman itu Tuhan memisahkan domba dari kambing. Maka sekarang membaca Yohanes 15 ayat 2. Ada satu pohon anggur, satu batang anggur, 2 cabang, yang satu berbuah, yang satu tidak. Penghakiman, yang tidak berbuah dipotong, dikerat, ditebang, dibuang. Masalahnya dengan membaca ayat ini di dalam konsep penghakiman adalah tidak
menghormati apa yang disampaikan di ayat 1. Akulah bibit anggur yang sehat. Akulah bibit anggur yang bagus. Dan Bapakku adalah pengusaha kebun anggur. Dan Bapakku adalah petani anggur. Nah, petani anggur itu kalau dia melihat tanaman anggurnya, dia bukan datang sebagai hakim untuk menghakimi. Tetapi dia itu datang sebagai pemelihara, perawat. Kalau dilihat kurang sehat, bagaimana supaya jadi sehat, jadi sembuh. Maka sebenarnya kalau itu yang terjadi, ayat 2, kata airo harusnya ditafsirkan menggunakan pemahaman yang pertama, yaitu batang anggur, cabang anggur yang tidak berbuah diangkatnya, dipulihkannya. Kenapa? Supaya bisa sembuh, supaya bisa sehat, dan supaya bisa berbuah. Jadi bukan dibuang, tapi diangkat, dikembalikan, dipulihkan. Dan ini hanya kita bisa mengerti kalau kita mengerti apa itu artinya menjadi petani anggur. Supaya pohon anggur itu produktif. Jadi ini bukan anggur yang tumbuh sendiri-sendiri. Kita lihat perawatannya itu sangat khusus, yaitu mereka membangun batang-batang kayu, kawat-kawat untuk menolong batang-batang anggur itu berdiri. Diikat kepada kawat-kawat itu. Lalu cabang yang keluar dari batang itu diikat. Jadi ini diikat baik-baik. Nah, jadi kalau tadi ada batang yang jatuh, diangkat. Jadi bukan dibuang, diangkat, dikembalikan ke tempat sandarnya supaya dia lebih sehat. Ini adalah gambaran seorang petani yang dengan teliti, dengan penuh kasih sayang, datang melihat pohon anggurnya, memperhatikan apa yang perlu dilakukan supaya pohon anggur ini kalau sakit jadi sembuh, kalau kurang produktif bisa jadi lebih sehat, lebih produktif. Dan setelah dipelihara baik-baik, maka batang-batang cabang-cabang yang tadinya kurang produktif ini menjadi produktif. Dan itu adalah pekerjaan tiap-tiap hari dari seorang petani anggur. Mendatangi batang anggurnya, melihat, memeriksa, bukan memeriksa sebagai hakim, memeriksa untuk melihat apa yang diperlukan, lalu disanggupkan, disembuhkan. Ketika Yesus menggambarkan Bapa sebagai petani anggur, dia sedang menceritakan jaminan kasih sayang Tuhan tiap-tiap hari dengan penuh perhatian, melihat, memelihara, menjaga tiap-tiap cabang dari pohon-pohon anggur di dalam kebunnya. Dari mana saya tahu itu? Kita bandingkan dengan Yohanes 6. Setiap orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Harusnya semua orang di dunia ini datang kepada Yesus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tetapi akhirnya setiap orang punya kuasa memilih. Maka inilah kata-kata Yesus. The one who comes to me
Siapa yang datang kepadaku, I will by no means, tidak mungkin aku buang. I will by no means cast out. Barang siapa yang dipercayakan kepadaku, barang siapa yang datang kepadaku, tidak aku buang. Karena aku datang, turun dari sorga, bukan atas kemauanku, tetapi berdasarkan kemauan dari Dia yang mengutus aku. Ayat 39, dan inilah keinginan dari Bapa yang mengutus aku, bahwa tiap-tiap orang yang diberikannya kepadaku, jangan sampai ada yang hilang, tetapi akan dibangkitkan pada akhir zaman. Sekarang kita lihat perbandingan dari Yohanes 15 dan Yohanes 6. Setiap cabang padaku yang tidak berbuah, diangkatnya, dikembalikannya, dirawatnya, karena Bapa tidak mau ada yang hilang dari masing-masing umatnya. Maka sekarang kita bisa lihat bagaimana kata-kata di Yohanes 15 ayat 1 dan 2 merupakan jawaban terhadap doa permohonan, doa ratapan di Mazmur 80. Kembalilah kami mohon kepadamu, ya Allah semesta alam. Pandanglah dari langit, lihatlah, lawatlah pohon anggur ini. Pulihkanlah kami, ya Tuhan Allah semesta alam. Buatlah wajahmu bersinar, dan kami akan selamat. Akulah pohon anggur yang benar. Bapakku, petani anggur. Tiap-tiap cabang di dalam aku yang tidak berbuah, diangkatnya, dirawatnya, dibetulkannya, disembuhkannya. Karena Tuhan tidak mau ada cabang dari pokok anggur itu yang hilang. Gembala itu mati bagi domba-dombanya, karena dia tidak mau ada satu ekor pun dari domba gembalaannya yang mati diterkam oleh binatang buas, mati akibat ganasnya dosa. Kiranya pembacaan Mazmur 80 dan Injil Yohanes ini bisa jadi berkat bagi masing-masing kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih pada hari Sabat ini kami bisa membaca Alkitab, khususnya Mazmur 80. Dan bagaimana Mazmur ini digunakan oleh Yohanes di dalam menggambarkan kasih sayang pemeliharaanmu terhadap kami, anak-anakmu, umatmu, kawanan dombamu, tanaman anggurmu. Dan biarlah kiranya pembacaan ini akan menolong kami mengerti akan kasih dan ajaibnya cintamu bagi kami. Hati kami akan dihiburkan, hati kami akan dihangatkan, dan hidup kami akan ditarik lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.